Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun. Lianna qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan sekalian alam, baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang istiqamah di jalannya sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, azan ya Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis daripada Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu lamin ahlil jannah wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar wa innamal a'malu bil khawatim." Dalam hadis yang mulia ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ada orang yang biasa hari-harinya digunakan untuk yang kita sebut mengamalkan pekerjaan ahli surga, ahli neraka. Tapi kemudian sesungguhnya di akhir hayatnya dia menjadi seorang ahli surga. Di sisi yang lain ada orang yang menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan, tapi di akhir hayatnya kemudian dia menjadi ahli neraka. Wa innamal a'malu bil khawatim. Maka sesungguhnya amal itu tergantung daripada penutupnya, akhirannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia tadi dan hadis-hadis yang semakna dengannya pada hakikatnya mengingatkan kita bahwa jangan sampai kemudian kita bangga dengan amal-amal soleh yang kita kerjakan. Jangan sampai ada rasa ujub terhadap amal-amal yang senantiasa kita kerjakan. Bangga dengan banyaknya solat kita, bangga dengan sedekah kita, bangga dengan puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir kesudahan hidup kita. Manakala kemudian akhir daripada kehidupan seorang hamba ditutup dengan pekerjaan yang baik, amal yang soleh, itulah yang dinamakan husnul khatimah. Di sisi yang lain, manakala kemudian akhiran daripada amal seorang hamba itu adalah pekerjaan yang buruk,
itulah yang dinamakan dengan su'ul khatimah. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, sebagai seorang muslim yang mendambakan surga dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, kita pasti menginginkan akhir daripada hidup kita ada dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu, mungkin banyak di antara kita yang juga sering berdoa supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Tapi hadirin sekalian, perlu diingat, husnul khatimah ini bukan berarti hanya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, hanya untuk orang-orang yang sepuh. Tapi husnul khatimah juga harus dipersiapkan oleh setiap kita yang menginginkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Tua ataupun muda, belia ataupun sudah sepuh dan lain sebagainya, pejabat ataupun rakyat biasa, setiap kita harus senantiasa mampu mempersiapkan yang namanya husnul khatimah. Jangan sampai kemudian akhir hidup kita malah berada dalam keadaan su'ul khatimah. Karena akhir amal seorang hamba merupakan asesmen terakhir yang Allah berikan kepada kita. Ketika akhiran kita itu baik, maka insya Allah kita bisa mendapatkan rahmat Allah yang luar biasa. Bahkan ketika kemudian kita mampu meraih yang namanya husnul khatimah, Allah janjikan surga untuk kita. Quran surah Fussilat ayat 30 Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah sepanjang hayatnya dalam kebaikan sampai dia mendapatkan husnul khatimah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka para malaikat akan datang menemuinya senantiasa mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang istiqamah, untuk orang-orang yang mampu meraih husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Maka hal yang selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya kita mampu meraih husnul khatimah itu. Para ulama mengatakan setidaknya ada beberapa hal, kiat-kiat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kata para ulama, adalah kemudian kita harus senantiasa berdoa memohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan para nabi-nabi Allah yang mulia, yang telah Allah jamin kemaksumannya, yang telah Allah jamin kehidupannya di yaumil akhir nanti, yang telah Allah jamin akan diberikan kebahagiaan yang abadi, mereka juga berdoa kepada Allah supaya diwafatkan dalam husnul khatimah. Di antaranya adalah kemudian yang mungkin sama-sama kita tahu, yang masyhur kisahnya, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika beliau berada di puncak kejayaannya, beliau menjadi seorang penguasa pada saat itu. Tapi apa doa beliau kepada Allah tabaraka wa taala? Dalam Quran surah Yusuf ayat ke-101 beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Beliau berdoa kepada Allah, tawaffani musliman, semoga Allah mewafatkanku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkanlah aku menjadi bersama dengan orang-orang yang saleh. Itu yang pertama, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kiat yang selanjutnya supaya kita mendapatkan husnul khatimah, kata para ulama, adalah kemudian bersegera bertaubat dan memperbanyak istighfar. Bertobat daripada
berbagai macam kesalahan, tapi tentu dengan taubatan nasuha. Bukan taubat sambal hari ini, taubat malamnya maksiat, besok taubat malamnya lagi maksiat. Yang betul adalah kita taubatan nasuha, kita menyesal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berjanji tidak akan mengulangi berbagai macam kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Kemudian banyak-banyak beristighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena kita tidak tahu bi ayyi ardin tamut, kita tidak tahu kapan dan di mana Allah akan mewafatkan kita. Itu yang kedua. Banyak taubat, banyak istighfar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang selanjutnya kata para ulama adalah istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam berislam. Sebagaimana mungkin telah kita dengar ayatnya, setelah sering kita dengar para khatib sampaikan dalam setiap Jumat di mimbar. Quran surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kemudian kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Maknanya kita harus mampu istiqamah sepanjang hayat kita. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kiat yang selanjutnya kata para ulama supaya kita mampu terus meraih husnul khatimah adalah kemudian terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal yang soleh. Kita harus mampu menjadikan seluruh hidup kita bernilai ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hayatuna kulluha ibadah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan setiap aktivitas kita harus mampu bernilai ibadah. Ibadah di sini telah kita fahami, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh telah kita fahami, salat kita sering insyaallah, puasa sering insyaallah, zakat sering insyaallah dan seterusnya. Tapi adalah kemudian bagaimana aktivitas-aktivitas lain dalam hidup kita harus bernilai juga ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kemudian kita menjadikan makan jadi ibadah, bagaimana kita menjadikan bekerja menjadi ibadah, bagaimana kita menjadikan silaturahim dengan teman menjadi ibadah, bagaimana kemudian kita menjadikan istirahat menjadi ibadah. Dan apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau bisa bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, itu bagaimana kemudian kita memulai aktivitasnya dengan niat ikhlas, diawali bismillah dan diakhiri dengan hamdallah. Maka oleh karena itu, maka insya Allah manakala kemudian kita mampu merawat aktivitas-aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi untuk menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah ketika kapanpun Allah memanggil kita, kita bisa meraih yang namanya husnul khatimah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini kembali khatib mewasiatkan dari khatib pribadi secara khusus dan bagi pada jamaah sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperteguh tauhid kita kepada Allah. Hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian hendaknya kita beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mari kita manfaatkan seluruh hidup kita supaya bernilai ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka bila demikian insyaallah kita bisa meraih husnul khatimah. Dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ista'malahu qabla mautih." Kata Rasulullah, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan memanfaatkan dia untuk berbuat. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'milu?" Bagaimana cara Allah memanfaatkan yang dimaksud itu? Qala, Rasulullah menjawab, "Yuwaffiqhu li amalin salih, thumma yuqbiduhu alaih." Maka Allah akan memberikan hamba itu taufik untuk mengerjakan amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Manakala kemudian amal saleh ini menjadi kebiasaan kita, maka insya Allah ketika kita hendak meninggal nanti, semoga Allah memberikan kita taufik untuk melakukan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Mari kita akhiri kesempatan yang mulia ini dengan membaca doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وأجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.